Islam sendiri di Indonesia itu rela untuk pergi ke luar negeri, akhirnya nikah dan pemberkatan di gereja nih. Kita bisa buktikan hal ini, ungkapan itu tadi, bahwa saat ini pun sudah terbit kitab suci. Jadi kitab suci untuk kaum gay. Nauzubillah min dzalik, seru nih. Ini ya, ini nanti dilihat nih gambarnya, ada cover depannya. Kitab suci untuk kaum gay, dan mereka itu mengubah-ubah ayat, mengubah-ubah ayat di dalam Bible, termasuk yang kami bacakan tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, permisa setia channel Irena Handono Official yang insya Allah dirahmatin Allah. Pada kesempatan kali ini dengan guru kita tercinta, dengan Al-Mahbub Umi Irena Handono, pada kesempatan ini kita insya Allah akan membahas tentunya program-program yang menginspirasi, yang dapat kita ambil ibrohnya dalam kehidupan kita. Karena sebaik-baiknya guru adalah pengalaman ataupun kehidupan yang bisa diambil untuk kedepannya. Taib. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, yaitu adalah Zaki. Assalamualaikum Zaki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Masih. Alhamdulillah. Kita siap ya hari ini untuk berbincang-bincang. Iya, siap. Tentunya dengan guru kita bersama ada Umi Irena Handono. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan ya Umi selalu sehat, selalu giroh dakwahnya semakin Masya Allah lah, intinya benar-benar menjadi sosok guru yang selalu mendampingi kita. Karena kata Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama laisa lahu syai'un fa syai'u syaitan." Barang siapa yang mencari ilmu tanpa seorang guru, maka gurunya adalah syaitan nih. Jadi syaitan itu seperti apa sih? Mentafsirkan ataupun membuat mobil makna kata-kata dengan nafsunya sendiri nih. Ya akhirnya bukan masalah maslahat yang didapat, malah mundur atau tidak dapat nih. Nauzubillah min dzalik. Nah nih, pada kesempatan kali ini nih, insya Allah kita akan membahas berita yang sebenarnya bukan berita yang viral, tapi berita di mana keadaan bangsa yang cukup fenomenal nih. Yaitu adalah maraknya LGBT. Serem ya kalau dengar LGBT itu kayak merinding banget gitu loh. Yaitu adalah lesbian, gay, bisex, dan transgender. Atau mungkin ada orang yang beranggapan ya LGBT nggak LGBT kan urusan gue kan. Iya. Ya, gitu kan. Pokoknya kan gue nggak membuat kerusakan gitu kan. Juga gue tidak merugikan orang lain, duit gue gitu. Nah, gitu ya. Padahal kalau kita lihat ya dalam segi sirah sejarah, di mana ini kan suatu kaum yang sudah terdapat dalam Al-Quran gitu kan ya. Al-Quran sendiri itu terdiri dari kisah-kisah ya nih ya. Kalau kita bisa lihat ya, hampir 70% itu suatu kisah yang dimana kita, kata Allah tuh kita harus mengambil ibrohnya dari setiap peristiwa ataupun sirah yang sudah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, pada LGBT ini kan terdapat pada kaum Nabi Lut alaihissalam pada saat itu ya. Betul. Nah, kata Umi sendiri kan tadi, ya ini kan duit gua gitu loh. Ini kan hidup gua, kok lu jadi ikut-ikutan gitu kan. Loh ya dosa gua, urusan gua sama Tuhan kan gitu ya. Padahal ketika kita melihat sejarah, kan tidak semua pada saat zamannya kaum Nabi Lut itu semua gay ataupun LGBT semua nih. Ada sebagian kecil yang normal gitu. Iya. Tapi karena saking banyaknya kemungkaran, banyaknya kekufuran, banyaknya kesalahan dan dosa yang dibuat pada bumi itu, akhirnya Allah murka nih. Yang akhirnya di mana yang tadinya atau yang tidak merasakan yang namanya kemarahan Allah, akhirnya ikut-ikutan juga nih. Kan itu kan menjadi suatu hal yang disayangkan banget ya nih sebenarnya nih ya. Kita tidak melakukan, tapi karena banyaknya kekufuran akhirnya kita pun merasakan. Ntar dulu. Terus gimana?
Seolah-olah kan Allah nggak adil. Iya, makanya. Adil banget. Coba bayangin. Mm-mm. Orang yang tidak melakukan tapi terkena dampak Dampak. daripada peristiwa itu, maka katakanlah kesusahan yang mendera pada dirinya karena dampak tersebut, ya, berarti dia dosanya pun dilepaskan, digugurkan oleh Allah. Kapan lagi dapat kondisi Iya, seperti itu? benar sekali. Tapi kalau aku boleh nanya ya, emangnya yang buat mereka tuh beneran dihukum dengan azab tersebut tuh kelakuan LGBT-nya atau dosa yang lain? Nah, biasanya kan kalau menurut yang saya tahu ya, Lot itu kan selain dari melakukan homoseksual juga melakukan incest dari apa namanya keluarga Iya, keluarga. dan juga Keluarga sedarah. iya dan pemerkosaan kan. Emang jadi intinya tuh apakah homoseksual tersebut yang apa namanya menjadi titik terberat untuk azab dari Allah? Ya, silakan jawab dulu gimana. Jadi begini, kalau yang namanya, maaf, kita terkenal dengan incest ini ya, maksudnya seks yang dengan Darah darah sendiri. sendiri gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum dzakari wa untha. Sesungguhnya telah dijadikan kamu dari seorang laki-laki dan wa untha, perempuan. Nah, bagaimana dengan incest? Ya sudah digaris takdirkannya juga, ada yang namanya haram, ada yang namanya halal, ada yang bukan mahram, ada yang bukan mahramnya, kan seperti itu. Jadi itu semua sudah ada sebenarnya. Jadi pada kaum zaman Nabi itu ya benar-benar azab yang dimana kalau menurut saya pribadi ya nih ya, dari ke LGBT-nya ini tuh seperti itu. Jadi kan yang kalau kita lihat dari Quran Al-Hujurat tadi kan, Zakari wa Unsa loh, bukan Zakari wa Zakari atau wa Unsa gitu. Jadi kalau opsinya ke incest tadi kayaknya kurang tepat ya nih ya. Iya. Karena kalau zaman Nabi itu sendiri benar-benar dari penyuka sama jenisnya gitu loh, bukan sedarahnya. Kalau kita berbicara dengan hubungan saudaranya berarti tentang mahram atau bukan mahramnya seseorang gitu. Nah nih, kan kita tahu ya nih ya, Rasulullah SAW bersabda, yang sesungguhnya yang aku takutkan terhadap umatku adalah melakukan perbuatan sesuai dengan kaum Nabi Lut. Nah, Rasulullah sudah bersabda pada saat itu, karena saking ketakutannya sama seperti kaum Nabi Lut ya, yang akhirnya pada zaman sekarang kejadian gitulah, sudah banyak LGBT yang naik ke permukaan dengan terang-terangan nih, dengan begitu sombongnya, dengan begitu bangganya menjadi seorang LGBT nih. Nah, pertanyaannya, kalau kita menarik tipas balik ke Sirah, kalau di Kristen itu sendiri bagaimana sih, Pi? Apakah zaman Nabi Isa juga ada LGBT nih atau bagaimana nih? Ya, oke. Jangankan pada zaman Nabi Isa. Iya. Karena tidak Bible itu adalah, maaf ya, tentang Nabi Isa alaihissalam itu hanya ditampilkan ketika baru dilahirkan dan kemudian hilang. Pada usia 12 tahun muncul ya. Terus kemudian juga nggak lama hilang. Terus muncul lagi usia 30 tahun sampai 33 tahun. Jadi nggak banyak yang dijelaskan di situ. Tapi zaman sebelum Nabi Isa, yaitu tadi zaman Nabi Lut alaihissalam, itu kan diceritakan bagaimana kemudian yang sampai istrinya menoleh ke belakang, ya. Diawali dengan malaikat mengunjungi Nabi Lut alaihissalam, dan kemudian orang-orang Bani Israel melihat itu, kemudian mereka ingin ngerjain, tanda kutip ngerjain itu ya, dua malaikat itu, dan kemudian sampai turun laknat Allah ya. Jadi Allah berpesan, Allah berfirman supaya mereka keluar dari rumah di tengah malam itu ya. Dan kemudian
Allah akan menyelamatkan. Allah Maha Penolong. Allah menyelamatkan, tapi konsekuensinya jangan menengok ke belakang. Ternyata kaum yang menengok ke belakang itu bukan orang lain bagi Nabi Lut alaihissalam, tapi istrinya. Jadi, menengok ke belakang. Menengok ke belakang, kemudian juga berubah menjadi patung, kan dinyatakan demikian. Terus nih, kita tidak memungkiri kan ya, di luaran sana gitu kan, di luar Asia lah ibaratnya. Bagaimana kita melihat kaum LGBT itu benar-benar dilegalitaskan, bahkan terang-terangan sekali. Itu mulai tahun 2012 bulan Juni. Jadi Amerika itu parlemen mereka melegalkan pernikahan sesama jenis melalui Mahkamah Agung, gitu. Mencabut pelarangan pernikahan sejenis. Jadi dulunya pernikahan sejenis itu dilarang di 14 negara bagian, tapi kemudian larangan itu dicabut dan melegalkan pernikahan. Dan yang melegalkan pernikahan ini berarti jangkauannya meliputi 50 negara bagian. Ini buat koreksi aja ya. Yang saya baca dari berita tuh kalau nggak salah Juni 2015 dari 2015. Ya. Sama ada yang saya mau nanyain lagi, kalau misalkan tadi gitu yang tentang kaum Nabi Lut ya. Kalau misalkan kaum Nabi Lutnya tidak melakukan homoseksual, tapi melakukan incest dan pemerkosaan, apakah akan diazab juga atau tidak? Setiap pelanggaran pasti ada hukumnya. Jadi kalau mereka melanggar, misalnya melakukan incest, seperti kita lihat, jangan hanya kepada kaum Nabi Lut, kaum yang lain juga. Misalnya terhadap generasi Fir'aun. Mengapa mereka mempunyai kubur-kubur yang kecil-kecil? Apakah manusia pada waktu itu adalah manusia kerdil seperti apa yang namanya hobbits atau apa? Oh, yang manusia kurcaci gitu. Kurcaci itu. Apakah seperti itu pada masa Mesir? Bukan. Tapi mereka memang saat itu terkena wabah. Ini berdasarkan penelitian ya. Terkena wabah, dinyatakan wabah. Tapi penyebabnya adalah karena mereka incest. Mereka tidak ingin harta itu pindah ke keluarga lain, orang lain gitu loh. Nggak pengen harta itu pindah orang lain. Maka nikahlah kakak adik. Jadi hartanya kan tetap tuh. Tapi ternyata itu tadi meninggal karena incest. Dan incest pun sudah terbukti oleh ilmu pengetahuan kedokteran, dinyatakan bahwa anak hasil incest, yang pertama imunitasnya rendah, kedua kemampuan otak juga kurang, dan kemudian yang ketiga juga umumnya usianya tidak panjang. Itu Jadi hasil incest. yang cerita Nabi Lut itu emang untuk kayak penekanan tentang kaum homoseksual berarti ya? Ya, sedikit tambahan ya. Sebenarnya sih yang namanya Allah murka dan lain-lain itu tidak hanya LGBT aja gitu ya nih ya. Karena Allah melihat bagaimana semakin banyak kemungkaran, semakin banyak dosa, semakin banyak yang namanya kesalahan. Ketika umatnya ini dilihat sama Allah, oh ini tidak bisa berubah, Allah juga bakal murka lah ya nih ya. Yang tadi yang seperti ujung-ujungnya seperti kaum Nabi Lut tadi. Allah bahkan menimpahkan suatu azab, Allah menimpahkan suatu bencana mungkin yang tadinya tidak ada kesalahan, dan akhirnya karena banyaknya kemungkaran, tidak hanya LGBT kemungkaran itu ya, mungkin perzinahan, mungkin namanya pencurian, ya mungkin Allah alam bisa saja Allah dibuat seperti kaum Lut sendiri itu ya nih ya. Nah lanjut nih, satu nih, ada nggak sih nih dalam Bible itu melarang LGBT itu? Bible melarang LGBT. Ada, coba ya kalau Umi membacakan supaya
Umi tidak sampai salah baca teksnya ya. Iya. Kalau Umi supaya tidak membaca teksnya, maka di situ dinyatakan orang laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki. Ya. Tapi kemudian teks ini ditambah pada King James Version ditambah menjadi dikwil moleh. Jadi sebenarnya ayat perintahnya adalah di Imamat pasal 18 ayat 22 dikatakan orang laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki. Padahal sudah jelas ya Mi ya. Ya udah jelas. Jelas. Nah, tapi tidak memungkiri juga Mi. Kebanyakan yang menjadi wasilah ataupun perantara dalam bagi mereka lah ya, menghalalkan hubungan mereka yang sebenarnya sih bukan halal bagi agama ya, karena dalam Alkitab itu sendiri juga dijelaskan tidak boleh mentiduri lelaki sama laki-laki kan ya Mi ya. Nah, tapi tidak memungkiri juga Mi, yang menjadi wasilah untuk mereka menghalalkan itu rata-rata gereja ya, kalau tidak salah ya. Di luar sana tuh kebanyakan gereja, bahkan orang Islam sendiri di Indonesia itu rela untuk pergi ke luar negeri, akhirnya nikah dan pemberkatan di gereja Mi. Kita bisa buktikan hal ini, ungkapan itu tadi, bahwa saat ini pun sudah terbit kitab suci. Jadi kitab suci untuk kaum gay. Nauzubillah min dzalik, seru nih. Ini ya, ini nanti dilihat nih gambarnya, ada cover depannya. Kitab suci untuk kaum gay. Dan mereka itu mengubah-ubah ayat, mengubah-ubah ayat di dalam Bible, termasuk yang kami bacakan tadi. Iya. Jadi seolah-olah Bible nggak melarang, seolah-olah begitu. Sama seperti ketika mereka mengubah, dulunya disebutkan babi itu haram, Imamat pasal 11 ayat 7, Sekarang maka diubah dengan ditambahin kata hutan menjadi babi hutan haram. Allah. Maka babi berarti babi ternak, babi kota boleh dimakan. Iya, nauzubillah min dzalik. Ini juga di dalam Imamat juga ya, Imamat pasal 18 ayat 22. Orang laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki, tapi dikuil oleh Allah. Jadi dikasih kata-kata itu. Nauzubillah min dzalik. Tahu saya juga sih ada aliran baru, aliran Islam yang baru, yaitu namanya tuh queer Islam, yaitu dimana orang yang berorientasi LGBT bisa beragama Islam juga. Nah, dan juga ada salah satu musik mereka tuh di Jerman, di Berlin. Di Berlin ya. Ya, di Berlin. Namanya tuh kalau nggak salah Ghost Mosque. Nah itu tuh tujuan dari imam masjid sana tuh mendirikan masjid LGBT itu biar kesetaraan gender gitu, biar semuanya tuh gender di sana tuh bisa tidak ada diskriminasi. Jadi pas sholatnya juga tuh kayak perempuan campur. Iya campur. Itu juga nggak usah pakai, mungkin ada yang lain-lain. Sabar. Umi jadi teringat dengan peristiwa masjid Diror. Iya. Ceritain dikit. Umi aja tuh yang lebih afdol gitu Mi. Jadi masjid itu didirikan bukan karena niat untuk menyembah kepada Allah, tapi justru untuk memecah umat Islam. Jadi supaya ada yang ke masjid Diror, ada kemudian yang juga ke masjid yang lain. Nah, jadi sudah ada masjid yang lain tapi ditambahkan dengan masjid itu. Maka akhirnya dan masjid itu oleh Rasulullah diperintahkan untuk dirobohkan. Nah, mudah-mudahan yang di Jerman itu juga Iya. tidak kekal abadi. Dan itu jelas menjadi suatu pembelajaran ya, yang sangat penting bagi umat Islam. Jangan sampai mempermainkan ayat-ayat Allah. Itu dia Mi. Kadang ya tadi yang seperti hadis yang tadi bacakan ya Mi ya. Barang siapa yang mencari ilmu tanpa seorang guru,
akhirnya kesesatan ya Mi ya, yang dia punya Kesesatan. karena nafsu gitu loh Mi, yang harusnya bil maknanya bisa menjadi maslahat, karena nafsu tadi ya akhirnya malah banyakkan kemudorotan yang diambil. Ya mungkin sama ini ya, Ya, kasusnya seperti Alkitab ini ya Mi ya, itu. karena yang tadinya Alkitab atau Bible itu mengatakan ya haram gitu loh, karena oknum mungkin ya Mi kita sebut ya, oknum yang bertindak karena kenafsuannya itu sendiri, akhirnya diubah lah, akhirnya direvisi lah, ya akhirnya malah kasihan umat-umat zaman sekarang ya Mi ya, yang menelak ataupun menerima dengan yang sudah utuh yang ternyata sudah diubah-ubah akhirnya ya Mi ya. Nah, itu. Auzubillah min dzalik. Jadi kembali lagi, seseorang siapapun dia Iya. diuji oleh Allah ketelitiannya, Nah, itu dia. dan apa yang dia lakukan itu yang mendapat nilai dari Allah. Jadi kalau dia belajar, ya dia belajar untuk apa gitu kan ya. Iya. Untungnya Al-Quran itu sendiri sudah dijamin oleh Allah kan ya. Telah aku turunkan Al-Quran dan aku menjaganya wahai Nah, gitu. itu. Iya. Jadi artinya di sini kita bisa melihat dengan apa namanya, cermat, bahwa alhamdulillah Al-Quran itu terjaga oleh Allah Iya. sehingga tidak pernah mengalami perubahan apapun. Iya. Paling yang diserang mungkin karena kan Al-Quran itu kalau kita berbicara ilmu Al-Quran ada dikit ya nih ya. Kita terkenal dengan qiraah sab'ah kan ya. Nah, terkadang nih yang lucu di aplikasi-aplikasi itu nih, karena mungkin cara bacanya berbeda, akhirnya wah ini Al-Quran ini salah nih akhirnya. Jadi kan lucu gitu loh Mi, menampakkan bahwa ya dia itu bodoh tapi mau mencoba mengulik-ulik Al-Quran yang sebenarnya bukan porsinya mereka ya Mi ya. Bahkan di kalau ngomongin aplikasi sekarang itu yang namanya LGBT sudah difasilitasi nih dari TikTok, terutama TikTok ya nih ya. Saya main TikTok itu hanya untuk melihat, dan kebanyakan semua itu kaum LGBT itu semua nih. Bahkan ada satu aplikasi yang aku tahu dari teman, karena kan temanku juga seperti itu nih, yang benar-benar memfasilitasi untuk saling berhubungan. Nauzubillah, itu benar-benar kaget, shock benar-benar pada saat itu. Nah, kalau bicara LGBT nih, terkadang ada yang berkata, ya saya menjadi LGBT karena takdir, kan gitu. Siapa yang bilang? Pembelaan dari kaum LGBT itu. Siapa sih yang mau jadi LGBT, kan seperti itu. Siapa yang mau? Iya, siapa sih yang mau? Saya juga mau normal atas pembelaan mereka. Tapi karena takdir Tuhan, takdir Yesus, atau takdir Allah, saya sekarang penyuka sama jenis gitu. Ya saya mau coba menjalani aja apa yang saya sudah digaris takdirkan, seperti itu Mi. Banyak pembelaan-pembelaan yang kaum LGBT itu seperti itu Mi. Ya akhirnya untuk orang-orang yang awam berpikir, oh iya ya, semua kan sudah digaris takdirkan, semua sudah tertulis katanya di Lauhul Mahfuz katanya kan. Jadi LGBT. Nah, tanggapan Umi seperti apa nih? Ya memang benar, semua sudah tertulis oleh di Lauhul Mahfuz. Tanggal berapa dia berbuat apa, tanggal berapa dia berbohong, tanggal berapa dia berkhianat, pun ada catatannya semua. Iya. Ya. Jadi artinya begini, Umi pernah mengetahui ada orang laki-laki ya, yang dia ini normal ya, sudah beristri dan beranak 3. Terus kita nggak ketemu, terus sampai kurun waktu 5 tahun baru ketemu. Ketika baru ketemu, ternyata dia perangainya berubah. Dia seorang tata rias. Oke. Tata rias untuk merias laki-laki. Ketika kemudian jumpa dengan Umi, maka dia melambai. Mondek lah, bahasa sekarang mondek ya. Tangannya segala macam. Terus kan Umi ya kaget juga ya. Ini kenapa udah bapak-bapak gitu loh. Iya. Nah, terus kok berubah begitu? Ternyata teman akrabnya perempuan memberikan jawaban kepada Umi. Umi maafin ya teman saya, dia sekarang udah begitu. Loh, maksudnya gimana? Ya ACDC Umi. Loh,
ACDC Astagfirullah. isinya ACDC. Indonesia apa ya? Nah, bisa laki bisa perempuan gitu. Jadi kok bisa begitu kan, masih pengen tahu dong, kok bisa begitu. Iya Umi, dia sih sebenarnya normal-normal aja, tapi kemudian punya temannya begitu. Akhirnya awalnya dia ledek-ledekan, begitu ceritanya. Awalnya dia ledek-ledekan, ternyata dia keterusan jadi begitu. Itu karena berarti apa dong? Psikologi. Jadi Berarti teman-teman kejiwaan. ya, si lingkungan itu berarti benar-benar berpengaruh ya nih. Iya sangat dong. Jadi ingat sabdanya Rasulullah SAW yang dimana kalau nggak salah hadisnya seperti ini. Jangan jadikan teman akrabmu itu orang-orang kafir lah ibaratnya ini ya. Terus ada hadis yang berbunyi juga yang dimana Allah kalau nggak salah temanmu yang mencerminkan kepribadianmu, gitu kan ya Mia. Ya. Bahkan ketika kita bergaulnya dengan orang tukang minyak wangi, ya kita insya Allah akan kebagian wanginya. Walaupun nggak punya Nggak minyak punya wangi. iya. Nah, Dan, ketika kita bergaulnya dengan orang penjual pakai baja kalau nggak salah ini ya. Oh ya baja. Nah kita akan kebauan gitu Mi, bagaimana baunya pembuatan baja dan lain lah seperti Iya, itu. iya. Dan kalau tidak kejahatan itu benar-benar mudah ya nih untuk mempengaruhi psikolog seseorang, perilaku seseorang. Karena ketika kita berteman sama minyak wangi nih orang yang soleh, terkadang tuh sulit banget nih untuk yang namanya kebagian solehnya dah. Biarpun hanya 5% misalkan. Tapi ketika kita bergaulnya dengan seorang pembunuh, maling dan lain-lain, nggak sampai 1 bulan nih kita bakal ikut ke. Tapi apa kesimpulannya? Kita harus mempunyai kepribadian yang kuat. Iya. Dan jangan pernah yang namanya bertasyabuh dengan suatu menyerupai bahasa Indonesia dengan suatu kaum ataupun pekerjaan. Makanya ada beberapa emang pekerjaan yang emang Rasulullah larang ya karena takutnya menyerupai ya nih ya. Karena kan Rasulullah SAW sabda, man tasyabbaha biqaumi fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum bakal sama seperti mereka ya nih ya. Aku mau nanya, aku kan dulu juga di pesantren ya, terus juga ternyata teman-teman saya tuh banyak juga yang apa namanya secara diem-diem emang termasuk gitu. Dan kebanyakan dari mereka tuh emang asalnya tuh orang yang sangat religius. Udah gitu mereka tuh berdoa gitu ke Allah sampai nangis-nangis biar dibikin jadi apa normal. Cuman akhir-akhirnya sampai sekarang ya udah ini loh apa namanya udah apa give up gitu. Udah jadi mereka udah kayak lah emang menyerah gitu. Iya takdir gitu. Jadi emang selain dari lingkungan saya juga ternyata banyak juga di luar orang yang emang udah mencoba berdoa dan ini tuh ada juga dari Kristen juga gitu yang sering malah rajin ke gereja tapi akhirnya ya emang masih sama. Nah kalau kayak gitu gimana nih? Ya, berarti yang harus dipertanyakan adalah doanya. Iya. Karena teringat lagi nih dalam suatu Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya innallaha yughayyiru biqaumi hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya ada inaknya nih. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum ketika sampai kaum itu benar-benar mau merubahnya gitu loh. Ya kalau tadi yang Zaki bilang dia sudah berdoa segala macam, kita tanyakan lagi apakah berdoanya sudah benar-benar bersungguh-sungguh. Kedua, apakah benar-benar dia sudah meninggalkan apa yang menjadi kemudaratan dalam kehidupannya kan gitu ya nih ya. Dan masalah takdir yang tadi sudah sedikit kita singgung ya Mia, enggak selamanya takdir itu tidak bisa diubah. Ada takdir yang nyebutnya apa ya, mubarak kali atau apa lupa, ada mu'alaf pokoknya takdir yang bisa diubah dan tidak bisa diubah Mi. Yang bisa diubah tidak bisa diubah contohnya kematian seseorang sudah mutlak, kelahiran, rezeki dan lain-lain, jodoh itu sudah Allah takdirkan. Jodoh di sini maksudnya ya sudah pasti setiap orang itu
bakal berjodoh. Kalau untuk orangnya bagaimana lagi ya Mi ya. Nah, ada takdir yang bisa diubah ternyata. Seperti orang bodoh ingin menjadi seorang pintar, gitu kan. Orang miskin ingin menjadi kaya, akan berubah ketika ikhtiarnya tadi, gitu loh. Nah, balik lagi ke pertanyaan Zaki tadi kan, apakah dia sudah berusaha untuk yang namanya berubah kan seperti itu nih? Karena Allah sendiri berfirman tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau berubah, gitu kan. Jadi bohong ketika dia sudah berusaha, dia sudah mencoba untuk meninggalkan semuanya, tapi Allah tidak merubahnya. Karena ini janji Allah, udah benar-benar Allah firmankan. Ketika kamu berubah, saya rubah kok, tenang. Gitu. Jadi terkadang manusia itu juga ya nih ya, tidak menyadari kapasitasnya nih. Maksudnya di sini adalah di mana dia merasa sudah benar-benar ibaratnya untuk berusaha maksimal lah, padahal ternyata belum, gitu kan. Sampai sehari banyak ada ya berusaha yang dia belum lakukan, gitu loh. Kan balik lagi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesungguhnya Allah tidak akan menguji sesuai dengan batas kemampuan kita. Nah, kalau Umi sendiri bagaimana Mi dengan pertanyaan Zaki tadi Mi, kira-kira? Ya, memang benar sekali. Jadi kalau kita amati ya, doa yang khusyuk itu yang doa yang bagaimana? Bukan berarti doa yang khusyuk itu harus mengeluarkan air mata. Iya. Bukan juga yang harus pakai bahasa Arab ya nih ya. Bukan juga yang bahasa Arab. Karena kan orang pada berkesimpulan, wah gua harus doa bahasa Arab nih biar Allah tahu nih bahasa gua, kan banyak gitu. Ya, ada istilah yang sering kita jumpai di masyarakat, misalnya jangan lupa lapor kepada Allah. Iya. Jangan lupa melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Benar, pemahamannya kadang ada yang belum benar. Keliru gitu lah ya nih ya. Jadi itu statementnya tadi udah benar, tapi pemahamannya itu ada yang belum benar. Contohnya apa? Lapor kepada Allah. Maka kayak misalnya seorang sekretaris lapor kepada direkturnya. Pada tanggal sekian, jam sekian, saya menerima tamu, namanya ini, tujuannya ini, dan saya menyatakan seperti ini, dia menyatakan seperti ini, dan saya, misalnya ini ya. Allah Maha tahu. Iya. tanpa kita berkomunikasi seperti itu, Allah lebih tahu. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Nah, disinilah. Jadi sepertinya, mohon maaf, ada yang bermasalah dengan yang disebut doa. Benar sekali. Jangan-jangan itu hanya sebagai klaim sepihak dari yang bersangkutan. Aku udah doa, tapi Allah nggak ngubah aku, ya udah. Ya, padahal dia tidak ada kemauan untuk berubah. Nah, hanya kepalsuan ya Mi ya, biar orang-orang, oh ini anak mau berubah nih. Kasihan. Jadi orang itu benar dong, hak asasi. Iya. Padahal mohon maaf nih, mohon maaf. Kita kan manusia. Iya benar. Mohon maaf. Binatang aja nggak ada yang melakukan. Iya. Kecuali cuma babi. Nah itu ibaratnya binatang yang tidak Allah berikan pikiran aja bisa memilah. Sedangkan dalam satu kitab dikatakan bahwa insan, apa itu sih manusia? Insan huwa natik, bahwa manusia itu adalah salah satu hewan yang punya pemikiran yang ibaratnya jauh derajatnya dibanding hewan-hewan biasa gitu nih. Ibaratnya hewan yang tidak punya akal pikiran saja itu bisa memilah, masa sih kita seorang manusia, kita hamba yang sempurna meskipun banyak kesalahan mungkin ya nih ya, karena doif kita kan ya, tidak bisa memilah sih gitu. Mana tempatnya harus ditempatkan dan membuang, ataupun jangan sampai menempatkan sesuatu yang salah ya nih ya. Nauzubillah. Ada lagi mungkin? Udah sih. Sudah. Dari Umi mungkin penutup? Ya, kembali lagi. Ayo kita bersyukur bahwa oleh Allah kita itu diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Itu ayo kita syukuri. Dan cobalah kita hayati. Ada ayat-ayat Allah
Ini dalam surat Ar-Rahman ini. Iya. Nikmat Allah yang mana? Kemana lagi yang kau Yang kau dustakan? ingkari, yang kau dustakan. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita ini sudah diberi nikmat yang demikian melimpah oleh Allah. Marilah kita syukuri. Salah satu ingkar nikmat adalah apabila kita melanggar hukum-hukum Allah. Masya Allah. Itu ya. Siap nih, Masya Allah. Pembahasan yang sangat fenomenal mungkin ya Mia, yang orang lain mungkin tidak kepikiran sampai situ, dan terbukalah cakrawala pemikirannya, keilmuannya kali ya Mia. Ya Allah. Nah, terima kasih buat Zaki yang sudah menemani saya hari ini. Ya. Tentunya terima kasih untuk guru kita tercinta mungkin, Umi Irina Handono. Selalu sehat ya Mia. Amin. Biar terus bisa membimbing kita nih. Umi boleh ngasih bocoran sedikit? Silakan nih. Bocoran kepada pemirsa. Oh silakan, itu yang ditunggu-tunggu Mi dari pemirsa Mi. Ya bahwa Umi saat ini ditemani oleh dua orang pemuda Masya Allah. ya, yang alhamdulillah dulunya seperti Umi, Masya Allah. dan sekarang alhamdulillah sedang tekun-tekunnya untuk mempelajari ilmu agama Islam. Harus. Insya Allah sepanjang hayat masih dikandung. Amin. Amin. Semoga insya Allah ke depan akan mampu lebih melaksanakan dakwah yang lebih daripada yang Umi laksanakan. Amin, insya Allah. Yang penting satu Mi, terus bimbing kita ya Mi ya. Insya Jangan Allah. pernah bosen gitu. Oh enggak bosan. Alhamdulillah. Maka dibimbing juga enggak boleh bosan. Amin, insya Allah. Baik, pemirsa channel Irina Handono Official, Masya Allah. Pembahasan kali ini benar-benar sangat luar biasa untuk menurut saya pribadi. Pembahasan yang cukup sensitif sebenarnya, tapi demi untuk ibroh ataupun pelajaran kepada masyarakat semua, insya Allah akan terus kita lanjutkan dalam segi, meskipun tidak segi keilmuan. Semoga kesimpulannya pada kali ini adalah yang pertama, bahwa LGBT itu bukan suatu takdir, dan ketika ada yang namanya terkena, ya dia harus benar-benar bertaubat nasuha gitu. Dia harus benar-benar berubah, karena yang tadi seperti Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum ketika kaum itu tidak mau berusaha. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah bahwa di setiap agama itu melarang keras yang namanya LGBT. Sangat dilarang keras, mau Islam, Kristen, dan lain-lain. Oleh sebab itu, jaga generasi muda kita, terus dekatkan diri kepada agama, jangan takut untuk belajar agama, dan terus belajar agama sampai liang lahat nanti. Saya, Hansen, dan Zaki, pamit undur diri. Semoga apa yang kita bicarakan kali ini mampu menjadi ibroh, pelajaran bagi kehidupan pemirsa channel Irena Official. Taib, kurang lebihnya mohon maaf, segala kelebihan itu milik Allah dan kekurangan itu milik kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Udah ya? Nah, lancar.